warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Mohon dibukakan pintu maaf. 2 minggu enggak masuk ya? Ada halangan. Seminggu? Perasaan kok 2 minggu ya? Dari saking cintanya orang Kemayoran saya, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kabul ya. Saya minta maaf karena ada halangan. Alhamdulillah ini hari kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dalam ridhonya dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Sahibul Burdah mengatakan tentang hawa nafsu kita nih. Katanya hawa nafsu manusia itu kayak anak yang baru lahir disusuin ibunya. Anak yang menyusu. Ya, anak yang menyusu kalau tidak disapih, dia terus minta nyusu. Jadi mesti disapih, mesti ditawan. Ya, kalau enggak terus-terusan dia minta nyusu sampai lebih dari 2 tahun. Laki-laki paling lama 2 tahun tuh nyusu. Setelah 2 tahun biar ada susunya enggak ada manfaatnya tuh. Ya, nah, kalau perempuan biasanya 1 tahun atau 1,5 tahun. Tapi perempuan-perempuan sekarang lebih memilih susu sapi, makanya anaknya banyak yang kayak sapi, saudara-saudara ya. Jangan susu sapi, susu ibu. Jadi orangnya kayak manusia. Sekarang lebih banyak kan orang nyusunya susu sapi, susu dan lain-lain. Ya, khair insyaallah mudah-mudahan. Masih sama susu ibu itu. Allah sudah ciptakan susu ibu dulu nggak ada tuh yang namanya apa? Cacar, apa namanya tuh? Di apa namanya? Divaksin dulu kagak ada. Zaman Nabi mana ada vaksin? Enggak ada vaksin. Semua sehat. Kenapa? Nyusunya susu ibu. Itu di dalam susu ibu semua sudah disiapkan. Anti flu, anti polio, anti ini, semua sudah ada. Cuman orang sekarang nggak mau. Ditipu sama ilmu pengetahuan. Wow, ini bagus, susu ini mengandung ini, susu ini. Dan kalau ente nyusuin nanti susunya jadi nggak benar. Kayak sekarang. Ditiru dah. Ya, ditinggal itu. Yang Allah suruh, ya. Ibu-ibu disuruh nyusuin ibu anaknya. Jangan ditinggalin tuh. Jadi seorang ibu yang menyusui anaknya, dia ibadah kepada Allah itu. Sebab ada dalam Al-Qur'an soal nyusuin. Ya, makanya ada saudara susu. Ya, saudara kopi kagak ada, saudara teh enggak ada. Yang ada saudara susu. Paling enak emang susu ya. Wasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. وراعها وهي في الأعمال سائمة
wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al mukarramin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah atau Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah ya. Pertama Abuya bikin namanya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, badan dirubah Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, sama aja. Masih dalam hal sedekah, karena baru satu saya ulangi ya. Nah, gala judulnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Gala maulana syaikhul muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa huwa al-allama al-muhaddits al-haramain Habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa arda fi kitabih Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala as-shadaqatu khairu abwabil bir. Sedekah itu sebaik-baiknya pintu kebaikan. Ya. Nah, ini kan istilah kita, pintu kebaikan. Pintu ini, pintu itu, pintu segala macam ya. Nah, tapi ini kiasan. Sebab kebaikan kagak ada pintunya, ya, tapi dikiaskan seperti pintu gitu ya. Karena kita masuk di situ dan setelah pintu itu kebaikan yang kita dapatkan. Baik, sedekah ini masya Allah luar biasa, ya. Menyampaikan kita, nah, pintu kan yang membatasi antara dua tempat, A, B, pintu. Kalau dari A mau ke B lewat pintu yang benar. Kalau lewat jendela maling, ya, lewat pintu yang benar. Nah, baik. Setelah kita melalui pintu itu, yaitu pintu sedekah, Anda mendapat kebahagiaan. Kenapa orang sedekah susah? Kenapa orang litpe? Kenapa saudara-saudara? Karena di sana ada kebahagiaan. Setan nggak mau kita bahagia, disuruh pelit, disuruh medit, disuruh nggak peduli sama orang, disuruh nggak peduli sama zakat dan seterusnya. Nasallallahu alaihi. Jadi kebaikan itu memang mesti harus dibiasakan, dilawan. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu harus ngaji. Enggak ada orang langsung jadi pintar, enggak ada. Kecuali nabi, rasul lain ya, atau orang yang diangkat oleh Allah. Kalau orang-orang kita macam kita nih mesti ngaji. Enggak ada ngaji jadi pintar, enggak bisa. Mau ngaji mau komputer, mau ngaji sama Google enggak bisa. Mesti ada guru. Kenapa mesti ada guru? Padahal itu juga yang dipelajari. Anda baca as-shadaqatu khairu abwabil birri sendiri. Anda baca dengan guru, berkahnya lain. Sirnya lain. Kenapa? Karena di situ Anda mencari. Orang yang mencari kebenaran, Allah akan kasih jalannya. Jadi kebenaran ada jalannya, kejelekan juga ada jalannya. Jangan kita ambil. Kan di dalam Al-Quran ada. Di surat La Uqsimu. Alam naj'al lakum ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ada jalan ya. Kita dikasih pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang percuma datang begitu, enggak ada, jarang. Ya. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu
anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu abwabil bir as-shadaqah. Tuh, judulnya ngambil dari hadis Abu Ya. Sebaik-baiknya pintu kebaikan itu sedekah. Kenapa? Sedikit gampang, ganjarannya besar. Mudah saja saudara, tinggal lemparin dari kantong set gitu. Tadi ada Pak Haji yang sedekah, saya nggak punya duit, nggak bawa duit, ya. Dia sedekah, supaya saya dapat ganjaran sedekah gimana? Saya ambil dari tangannya. Jadi saya yang hamzah wasl, dia dapat, ana dapat. Nah, tapi jangan semua begitu, bahaya, masjid bisa rubuh nih, ya. Jangan kayak saya semua, kayak itu. Ini, oh ya udah saya pegangin aja nih. Ini pegangin. Sampai sana 5.000 doang akan masuk kas. Jangan, ya. Nah, itu kalau terpaksa. Nah, baik. Khairul abwabil bir shadaqah. Shadaqah itu sebaik-baiknya pintu kebaikan. Lawan diri kamu untuk bisa sedekah. Wah, Habib pengen dikasih sedekah? Enggak. Bukan begitu maksud saya. Untuk Anda cari di sini bahkan banyak di kampung kita sendiri. Ya? Baik. Gal mutasaddiqu fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Pertama, nanti di hari kiamat yang melindungi dia dari panasnya matahari sedekahnya dia. Maknanya kalau dia kagak sedekah kepanasan, kehujanan, tenggelam, capek, haus dan seterusnya. Yang suka sedekah nanti sedekahnya datang tuh. Dari mana nih payung? Tertulis payungnya, sodakotuka, ini sedekah kamu. Begitu yang tenggelam dia lihat di atas, ini akibat pelit kamu. Wah, iya, gitu aja, balikin aja, nggak usah ada hadisnya, nggak usah, balikin aja. Pakai ilmu ngebalikin, ilmu ngaca, ya. Kalau ilmu ngaca sih bagus, ilmu balikin aja. Kita harus ada balikin tuh, mafhum muhalafahnya. Gitu. Baik. Wal mutasaddiq fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Di bawah naungan sedekahnya nanti hari kiamat. Baik. Selanjutnya, yaumala la dhilla min harri syams. Ketika yaumil qiyamah enggak ada penjaga, enggak ada yang menghalangi, enggak ada yang memayungi kita dari panasnya matahari. Diriwayatkan bahwa matahari 1 jengkal dari kepala kita. Allahu Akbar. Sekian juta kilometer. Kita kalau naruh korek api sama kapas, taruh, lama-lama kebakar nggak? Sekian juta kilometer. Nanti di akhirat sejengkal. Kayak apa panasnya? Bang Ajis bilang, Bib, meleleh Bib orang. Enggak. Kenapa? Kita lihat urusan dunia dulu. Simpen nih, meleleh simpen. Kok bisa sih orang tahan matahari? Gampang. Duit asli, duit tiruan, beda nggak? Beda. Besi asli, besi tiruan, beda nggak? Beda. Sekarang kalau kita beli besi panjang tuh, itu ada istilahnya tuh. Ini banci, apa lelaki bener? Ya kan? Bener nggak? Wah ini banci, Pak. Enggak, saya mau yang lelaki beneran. Lain harganya, lain bentuknya. Kenapa? Asli. Nanti kita di akhirat seperti itu. Dikasih kuat sama Allah. Tenaga kita lain, kekuatan kita lain. Kuat tuh, nahan panasnya. Jadi berasa tuh panas. Kalau langsung meleleh nggak berasa dong. Kalau langsung bisa udah nggak berasa orang. Tidak, dikasih berasa oleh Allah. Supaya tahu. Mumpung kita masih hidup, jangan sayang untuk bersedekah. Apalagi zakat. Zakat saya nggak ngomong deh. Ente nggak zakat, hancur. Ya kan? Sedekah ini yang sunnah, yang bukan wajib. Lihat tetangga nggak punya, kasih. Masjid perlu bangunan, kasih. Orang ada habis kebakaran, bismillah. Ada yang sakit, kasih. Anak yatim, kasih. Ibunya cakep, kawinin. Iya, nggak apa-apa. Kalau ibunya cakep itu anak yatim, kawin ibunya. Iya. Izin dulu sama yang tua. Ya. Ya, gitu. Taib, dari mana nih dalilnya nih? Ya, bahwasanya orang kalau sedekah itu nanti dapat lindungan dengan sedekahnya. Gala
kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, semua manusia di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqdha bainan nas, sehingga selesai perhitungan. Jadi kita nunggu perhitungan nggak panas. Kenapa? Karena ada sedekah yang jaga kita. Kalau Anda ingin nanti yaumul qiyamah tidak panas menunggu hitungan, orang menunggu hitungan itu ada yang kepengen, terserah Gusti, saya masukin neraka nggak apa-apa dah, asal jangan di sini. Dari saking takutnya orang waktu itu. Waktu itu nggak ada yang pakai baju, nggak ada yang pakai celana, semua nudis, telanjang semua, tapi nggak ada yang mikir tuh telanjang, nggak ada. Pikirannya selamat apa celaka, selamat saya apa celaka, selamat apa saya celaka, Tuhan marah nggak sama saya, itu pikiran mereka. Tapi orang-orang yang baik tenang, ada payungnya. Bib yang lain kepayungan enggak, yang sedekah aja. Gimana caranya? Jangan nanya, mati dulu lu tahu nanti. Ya kan pertanyaannya aneh kalau nanya sama saya. Gib gimana itu caranya? Ya, kayak nanya malaikat munkar nakir, gimana masuknya? Ya, pakai bor. Jangan ditanya yang begitu saudara, itu perlu iman. Ya, Allah Maha Kuasa. Ente tidak ada jadi ada. Meniadakan yang ada lebih gampang daripada menciptakan yang belum ada. Ya. Nah, baik. Kemudian wa fi riwayatin an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu. Ya. Payungnya orang mukmin nanti yaumul qiyamah sedekahnya. Qala Yazid fakana Abul Khair marsadun la yukhtihu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai' walau bi ka'ka'atin au basalatin au kada. Jadi ketika Nabi mengatakan setiap orang nanti di bawah naungan sedekahnya. Kalau yang bersedekah, kalau yang tidak ya tidak. Dan di situ ada seorang sahabat yang sering selalu nggak sedekah tiap hari sedekah. Ada duit nggak punya duit dia pakai duit, nggak punya duit pakai kue, nggak ada kue biskuit, nggak ada biskuit bawang, nggak ada bawang cabe, ya saudara nggak apa-apa. Bu nyambel nggak bu, nyambel kasih cabe, saudara saudara. Jadi yang dibatasin tuh saudara ini urusan kita dengan Allah nggak ada batasnya, luas. Untuk kebaikan. Yang tinggal apa? Lawan hawa nafsu. Kenapa orang ada yang pelit? Karena dia nggak bisa ngelawan hawa nafsunya. Kalah sama hawa nafsunya. Takut. Gua kalau keluarin duit gini, pakai perhitungan deh tuh. Jangan pakai perhitungan kalau dengan Allah. Kalau dengan Allah jangan pakai perhitungan. Ente kalau hitungan dengan Allah, jari aja nggak bakal kuat. Jari dengan kenikmatan yang ada pada Anda semua nggak bisa bayar nikmatan dari Allah. Makanya sama Allah jangan hitung-hitungan. Alhamdulillah Allah nggak maksain. Suruh zakat nggak dipaksa, suruh sholat nggak dipaksa, suruh puasa nggak dipaksa, suruh sedekah nggak dipaksa. Lu sedekah buat kamu, tidak sedekah kamu yang rugi. Allahu Akbar, masya Allah ya, Allah Rahman Rahim sama kita ya. Nah, tinggal kita hanya saudara. Tinggal ngaca aja lihat nih, mana nih pintunya. Oh ini pintu sedekah nih, masuk. Oh ini pintu neraka, jangan masuk. Ya, baik. Jadi hatta dengan kakak. Buah jeruk satu. Kemudian basol, buah-buahan atau bumbu, itu sedekah. Ya. Jadi nggak terbatas. Jadi nggak ada alasan kita buat nggak sedekah gitu maksudnya nih. Ya jangan bilang, oh saya nggak ada duit sekarang. Jangan ngomong begitu, jangan. Ntar nggak ada duit benar. Jangan suka ngomong begitu, nanti tidak ada duit benar. Gimana nih? Insya Allah mudah-mudahan saya dapat rezeki. Gitu terus, jadi dapat rezeki. Ini sebentar-bentar, saya lagi nggak ada duit. Saya lagi payah. Pada duit banyak. Ujungnya kebakaran, habis. Bener payah. Jangan, keluarin. Bismillah. Ya. Pakai perhitungan yang masuk akal nggak apa-apa ya, nggak masalah. Baik. Qala as-shadaqatu, selanjutnya saddun mani'un bainal mutasaddiq wassu. Ketahuilah saudara nih, tadi kan
jadi payung nanti di akhirat. Satu tuh ya. Sekarang yang kedua apa? Dia sebagai benteng antara dia dan kejelekan yang akan menimpa. Orang yang suka sedekah insya Allah dijauhi dari kejelekan. Atau tidak sama sekali mendapatkan kejelekan itu. Atau dirubah kejelekannya dari yang banyak jadi sedikit. Jadi nggak percuma tuh setiap orang sedekah. Setiap orang sedekah pasti dapat faedah. Satu tadi udah di akhirat tuh ya. Dapat apa? Dipayungi. Baik. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa sedekah itu benteng yang kuat dari untuk mutasaddiq, untuk orang yang bersedekah dari kejelekan. Kita lanjutkan. Wadafi'atun li'azimil bala wa syarr, dan dia sebagai penolak bala dan keburukan. Penolak bala tuh sedekah. Ya, kalau benteng diam. Kalau penolak bala kapan saja datangnya ditolak sama sedekah. Hampir sama maknanya tapi lain, ya. Fa'an Rafi ibn Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu, sedekah itu mencegah 70 pintu kejelekan. Pintu apa tuh kejelekan? Kan banyak. Sakit stroke kejelekan, sakit prostat kejelekan, ambeien kejelekan, apalagi tabrak di jalan, tabrakan, ini itu, berantem cekcok dengan istri, anak kurang ajar, anak mabok, anak narkoba, itu kejelekan. Kalau banyak yang begitu, tanya diri, gua sedekah enggak? Terlalu banyak nih masalah di dalam keluargaku. Tanya diri. Dengerin nih omongan saya nih, dengerin. Kalau di dalam rumah tangga nggak ada ketenangan, ribut terus, anak kurang ajar, istri kurang ajar, ngaco semuanya. Lihat, satu, sholatnya. Kedua, ente suka sedekah nggak? Suka sedekah nggak? Kalau nggak suka sedekah mungkin dari itu gara-garanya, dari sholat dan tidak sedekah. Ya, hati-hati itu. Baik. Nabi mengatakan 70 pintu tercegah karena kita bersedekah. Walaisal maksud bisam'in tahdid, bukan berarti 70 benar hakikah, enggak. Saking banyaknya kejelekan yang tercegah yang karena keberkahan sedekah. Kayak kita kan celaka 12, emang 12 celakanya? Kagak. Tapi saking besarnya tuh celakanya. Nah, ini juga begitu. Ya? Baik. Bal al-murad at-taktsir, yang dimaksudkan di sini 70 itu jadi banyak sekali pintu-pintu yang tertutup kejelekan oleh sedekah. Wal makna. Jadi maknanya bagaimana? Annaha tasuddu su'a bi anwahi, sesungguhnya sedekah itu mencegah kejelekan dengan segala macam bentuknya. Walidzalika qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mubadarati ila fi'li sedekah wa taqdimiha fi awal nahar. Oleh karena itu, karena sedekah ini banyak sekali mencegah bala, kejelekan, kebusukan, kecelakaan yang akan turun kepada kita, Nabi nyuruh buru-buru sedekah. Kapan? Disuruh keluarinnya pagi-pagi. Kenapa? Karena kan satu hari kan siang, itu bisa terjadi banyak hal. A, B, C, D, E, F, G. Kita A belum datang, kita udah sedekah. Udah punya benteng. Ya. Makanya Nabi suruh buru-buru itu sedekah. Kenapa? Begitu. Sebab banyak kejelekan yang datang itu, ya. Baik. Fa'an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, loh, dari mana bib dalilnya sedekah mesti pagi-pagi? Emang kalau siang enggak diterima? Diterima, Pak. Malam diterima, kapan saja diterima, tapi Nabi nyuruhnya pagi karena dunia ini kan muter. Kalau tertulis ente jam 9 bakal ketabrak, sedekah pagi jam 7 nggak jadi ketabraknya. Gitu. Kalau jam 9 udah ditulis ente bakal dirampok, nggak jadi itu rampok. Yang datang siapa? Bang John sama Bang Ajis. Minta duit buat masjid. Jangan nggak dikasih. Ya, kan dirubah tuh sama Allah. Atas rampok yang datang diganti oleh Allah karena kita sedekah pagi-pagi.
Ustadz nanya, Bib, gimana caranya sedekah pagi-pagi? Kalau ke masjid enak, ada ini kan, tinggal masukin. Mau sebelum subuh, sudah subuh, sesudah subuh, bukan sebelum subuh. Kalau sebelum subuh jadi berarti jatuh ke sebelumnya, hari sebelumnya. Ya, jangan enggak masuk, tapi Nabi nyuruhnya suruh pagi-pagi, bukan sebelum subuh, ya. Soalnya di dalam bahasa Arab kalau ganti hari itu dari maghrib. Ini hari apa sekarang? Kalau Indonesia hari Sabtu. Ya, Sabtu malam Minggu. Kalau Arab sekarang udah Minggu nih. Kalau dia bersumpah, jatuh sumpahnya. Kalau dia sumpah cerai hari Minggu, si fulan cerai misalnya, jatuh dengan hari Minggu nih, masuk maghrib. Kalau Indonesia kan enggak, jam 12. Kita ikut mana? Ikut yang Arab ya, ikut agama, bukan ikut Arab, ikut yang agama tahun Hijriah, ya, waktunya waktu Hijriah. Baik. Di mana barusan? Dalilnya supaya sembahyang pagi-pagi, suruh sedekah pagi-pagi, Rasulullah bersabda, "Bakiru bis shadaqati." Buru-buru, segerakan sedekah. Bis sedekah. Jadi bakiru itu bisa berarti cepat-cepat, berarti berpagi-pagi lah. Ya. Fa innal balaa la yatakhattaha, karena bala enggak bisa lewat, dicegah tuh sama sedekah. Saya kan udah bilangin, aturan ketabrak kereta api, jadi ketabrak kereta apian, ketabrak, tapi kereta apian. Dibawa anak kecil dor gitu kena kaki kita. Ketabrak enggak? Ketabrak, diganti sama Allah. Berkapa? Karena sedekah dia paginya. Jam 9 ditulis, ini orang bakal ketabrak kereta api. Pagi dia sedekah. Pagi dia sedekah. Begitu keluar dari rumah, anak kecil bawa kereta apian. Retur kena. Kenapa nih? Ganti sama Allah. Tuh. Ya. Wa ma'na dzalika anna shadaqata takunu mithlu sad al-azim amam al-bala. Jadi maknanya sedekah itu seperti benteng yang sangat kuat di depan bala. Bala enggak bisa masuk. Jadi kayak urutan benteng ini enggak bisa ditembus gitu sama bala tuh, ya. Fala sati'u an yata'addaha, enggak bisa di waktu sedekah. Al-bala itu. Ya, jatuh. Ya. Baik. Wa fi riwayatin as-shadaqatu tamna'u 70 naw'an minal bala. As-shadaqatu tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala ahwanuha juzam wal baros. Allahu akbar. Nabi bersabda, sedekah itu mencegah 70 macam daripada macam-macamnya bala. Bala banyak. Paling sedikitnya lepra dan belang. Orang yang sering sedekah, insya Allah enggak kena penyakit lepra, enggak kena penyakit baros. Apa itu lepra? Penyakit yang badan kita terus merah, gatal-gatal, buntung terus, terputus. Oh ya, kusta, bahasa ininya kusta tuh. Nah, orang yang sudah sedekah, insya Allah jauh dari penyakit kusta. Dan menurut saya, ya ini menurut saya, ini bukan di kitab nih, menurut saya, kalau ada orang yang terkena penyakit kusta atau terkena penyakit belang, jangan hanya berobat ke dokter aja, berobat pakai sedekah. Kalau ente orang kaya jangan pelit, mungkin pelit dulu, keluarin. Nah, nanti tuh belang kena sedekah, hitam lagi, berat lagi. Yang tadinya kulitnya hitam jadi merah karena yang ratusan terus sedekahnya. Kulitnya jadi merah, kayak orang barat. Jadi cakep, ya, hilang tuh dia punya belangnya, ya, karena sedekah. Awas nih, ini sedekah apa? Sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajiban namanya zakat. Kalau sudah omongin, ente nggak usah sedekah, terserah urusan ente tuh dengan Allah, sama dengan nggak sembahyang kalau zakat sih, ya. Tapi kan nggak semuanya orang bisa. Kalau ini kan bisa. Nggak ada batasannya. Kalau zakat kan ada batasannya. Sekian uangnya, sekian zakatnya. Sekian emasnya, sekian gram zakatnya. Itu. Kalau ini kan enggak. Berapa aja? 1.000, 2.000, 10.000. Alakifkum. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa qad jaa'a fi riwayatin ukhra, datang di hadis yang lain, riwayat lain. As-shadaqatu bil ghadawati yadhhabna bil ahad. Sedekah di waktu pagi-pagi itu menghilangkan kesialan,
menghilangkan kecelakaan, menghilangkan penyakit, menghilangkan kebingungan, menghilangkan kepala pusing, menghilangkan apa tuh yang muter-muter terus apa namanya? Vertigo, menghilangkan vivere koloso, hilang semua sama sedekah tuh, ya, hilang tuh. Makanya penyakit jangan diobatin sama dokter terus, dokter ada yang nggak tahu tuh penyakit, sebab nggak ada pel sedekah, kagak ada. Pel sedekah ada di mana? Di sini, di masjid, di ulama, di guru-guru yang ngasih tahu. Di apotek kagak ada. Apotek mana teman tanya? Apotek mana? Yang buka 24 jam. Pak, ada pel sedekah, dibilang orang gila gitu nanti. Jangan nanya. Seperti ada orangnya, Pak, ada telur ayam, ada apa nah? Ada susu ayam. Oh, gila ini orang. Ya ayam kan nggak ada susunya. Oh, iya. Ya. Jangan yang pel sedekah di sini adanya. Di mana ada di Anda? Di dada Anda. Pel sedekah itu ada di dada Anda. Kenapa? Iman kepada Allah. Tahu nih sedekah ganjarannya begini. Tahu nih sedekah mencegah bala. Tahu nih sedekah nanti bakal menjadi perlindungan buat dia. Ini adanya. Jadi kalau orang kagak mau bener-bener sedekah pelit bener, ininya mesti ditanyain. Nggak bener kali. Ya. Dia punya ini nggak bener kali. Skrupnya ada yang kendor tuh. Saudara, mesti dibetulin. Ya. Di mana dibetulin? Yang ngaji. Ingat, kita bakal mati. Siapa yang ngelindungin? Kagak ada. Sendiri masuk. Kaya, besar, hebat. Sendiri. Nggak bisa apa-apa. Misalnya ngomong, jelek lu, jelek. Segala macem. Diinjek. Nggak bisa ya. Nggak bisa apa-apa. Mandiin. Dikafankan. Mana pangkat? Mana uang? Mana jabatan? Mana duit? Mana kehebatan Anda jagoan? Mati. Kelas. Dibawa ke kubur. Yang menghadap siapa? Sendiri. Keluarga pulang. Kain yang dipakaikan pulang. Anda dimasukkan di dalam tanah. Dibuka kafannya. Dibuka pipinya, hidungnya, dekatkan dengan tanah, balikin, adanin, diuruk sama tanah, diinjek-injek. Jenderal, presiden, habib, wali, siapapun seperti itu. Apa yang akan membahagiakan Anda? Ini sedekah. Sedekah nanti itu yang menyelamatin kita. Jadi terang kubur kita. Mudah jawab malaikat munkar nakir. Dimudahkan terus urusannya. Kenapa? Karena dia suka bersedekah dan amal-amal yang lain. Kalau nggak punya, la ilaha illallah, wala haula, wala quwata illa billah. Kadang-kadang di dunia udah diliatin. Nggak enak mayitnya. Saudara, maaf ya, maaf. Ada mayit, baru meninggal. 1-2 jam. Anda dekat, sudah nggak kuat bau. Ada yang begitu. Ada yang begitu mayit. Bib tahu dari mana? Tanyain nama yang tukang mandiin. Tapi tukang mandiin nggak bakal ngomong, dia nggak boleh ngomongin orang. Kalau begitu, kalau ada mayit, saya mau ciumin. Goblok lu. Ngapain nyiumin mayit? Mendingan nyiumin istri kita. Enggak. Jangan. Kecium saudara. Belum dikubur. Dekat kita nih, orang Islam. Ada apa nih? Sampai begini. Wah, ini tanda-tanda orang masuk neraka. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kebaikannya nggak pas bisa begitu, saudara. Belum diapa-apain udah bau duluan. Apalagi dia main. Oleh karena itu, orang kalau mati dikubur. Ya, kalau nggak dikubur, orang, aduh, kayak apa tahu. Di India dibakar, kesian. Belum dibakar, udah dibakar duluan. Ya Allah, nar, gue bilang nar. Ya. Nah, ini kita semua bakal datang ke situ. Bakal begitu, termasuk saya ngomong nih, bakal. Wallahu alam kapan benar-benar panjang umur, perkara lutuf afihal jamil, husnul khatimah insyaallah. Ya. Baik.
Jadi Nabi mengatakan sedekah pagi-pagi itu menghilangkan kesialan, menghilangkan penyakit. Di sini wal ghadawat jamu ghadwah, adwah pagi, suruh pagi-pagi. Pagi-pagi dimulainya kapan? Naiknya matahari as-siddiq, fajar shadiq. Itu mulainya awal nahar, ya. Wal murad as-sadaqah awalun nahar. Awalun nahar kapan? Ketika terbit fajar shadiq, itu awal nahar, waktu pertama subuh. Kalau di masjid gampang, di rumah ente nggak bisa ke masjid, taruh kaleng. Terus biasakan kalau Anda orang kaya ada duit, kalau nggak mau puluhan, 5 ribuan. Nggak mau 5 ribuan, 2 ribuan. Nggak mau 2 ribuan, 1000-an. Nggak mau lagi 500-an, pelit. Kalau orang kaya ente, ya kan? Banyak belokan, kan ada pajak. 500. Niatin sedekah. Kadang-kadang kesel juga nih. Aduh, gue dipajak, belok dipajak, parkir dipajak. Ya kan? Sekarang ente belokan, ada pajak nggak? Pajak tidak resmi. Pak Ogah, kasih. Supaya jadi ganjaran, niatin sedekah tuh buat Pak Ogah, niat sedekah. Apalagi pertama pagi-pagi, kasih. Jangan 500, sekarang 500 sudah kesedikitan. Paling sedikit 1000 kali ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, 500 sudah bilang nggak ngasih, ya kan? Sekarang duit 1000-an sama duit 200-an sama kan? Anak kemarin dulu gitu. Wah, paket bener. Ini orang berjasa, memang pantas dikasih nih, Pak Ogah. Salah ngambil 200-an. Dilihat Habib. Ya Beb, makasih Beb. Anak lihat duit 1000-an masih ada. Pantesan dia gini-gini sama temannya. Anak tunggu. Tadi berapa duit? 200. Oh salah. Anak bilang, ini ganti 1000. Baru ketawanya lain. Wah, makasih Beb. Waduh, lain lagi. Tadi makasih Beb. Sama makasih Beb lain. Begitu 1000, makasih Beb. Waduh, asik. Jangan kesedikitan, kesian, ya. Baik. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, 500 juga kita ngasih, ya. Baik. Jadi hadirin, wal ahad jamu ahah wa hiya al afah, kesialan. Jadi orang yang suka sedekah pagi-pagi itu dijaga dari yang sial-sial. Kalaupun terjadi yang sial, Allah bakal gantikan. Kalaupun terjadi, itu seperti orang yang sakit udah berobat, mati juga. Ya memang mati, tapi sudah berobat. Contohnya, orang sakit kencing manis, berobat ya. Sampai akhirnya terjadi pemotongan jari. Orang nggak bakal ngomong apa-apa, ente udah cukup berobat. Sudah ini takdir Allah SWT, ente terima. Kagak berobat sama sekali, dipotong kakinya, salah sendiri, lu kagak berobat. Kan orang ngomong begitu, ya kan? Ini dunia begini, ya. Baik. Wadzahir annal murad ma yashmulul afat ad-diniyah wad dunyawiyah. Ini lebih menakutkan lagi. Kan tadi Nabi mengatakan as-sadaqatu bil ghadawati yadhhabnal bil ahad. Sedekah di waktu pagi itu menghilangkan kesialan. Salah satu orang mengatakan, Habib Muhammad mengatakan, kalau dilihat dari zahirnya, sial ini 2 sial. Ada sial zahir, ada sial dunia, ada sial agama. Waduh, kalau sial dunia masih mending, ada sial agama. Bahaya nih kalau sial agama ya. Wa huwa yadullu ala anna man min fawaidis shadaqah as-salamah min fitnatil mal. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah dapat menyelamatkan Anda dari fitnahnya harta benda. Harta benda fitnah. Kata siapa harta benda itu fitnah? Iya, Allah berkata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta benda kamu kalau tidak dikelola dengan baik, senjata makan tuan. Sayutawwaguna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, bakal dikalungin nanti yaumil qiyamah. Yang memberatkan dia. Kayak orang penjaraan. Kayak binatang kita ditarik sama malaikat ke neraka. Kalau dia tidak keluarkan dengan baik, terutama zakatnya. Anak-anak sama fitnah.
Kenapa? Kalau nggak dididik, fitnah. Kurang ajar sama ibu, kurang ajar sama bapak, hartanya diacak-acak, bergaulannya nggak bener, pusing nggak kita? Pusing. Kalau pusing biasa, ambil bintang 7, makan, selesai. Nggak ada bintang 7, biogesik. Nggak ada tembok, jedotin, jeder, baik juga saudara-saudara. Kalau itu cuman pusing biasa, tapi kalau pusing keluarga, waduh. Pusing sebentar ada yang datang, Pak, anak bapak giniin anak saya. Pak, anak bapak gini anak saya. Waduh, luar biasa tuh. Orang-orang yang sering bersedekah, insyaallah Allah jaga dari itu. Makanya ayo saya ajak diri saya dan ajak saudara-saudara, jangan jadi orang litpe. Itu litpe bahasa Tiongkok Selatan. Apa artinya? Pelit. Jangan pelit, jangan. Keluar. Ya. Walaupun sedikit keluarin nggak apa-apa. Supaya keluar kita dari kalimat pelit itu, ya. Jadi itu fitnah tuh, harta tuh, ya. Li'anna man amana wa tasaddaq. Karena kata Abu ya, orang yang beriman dan bersedekah, faqad aslama lillahi ruhahu wa malahu alladhi huwa adilu ruhi. Ya, orang-orang yang bersedekah itu dia telah menyerahkan hartanya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan harta luar biasa. Dibandingkan dengan ruhnya, mana lebih hebat? Ruhnya dong. Ya, keluar. Kalau yang sudah bersedekah dia udah enggak mikir lagi. Ruh anak punya Allah, harta anak punya Allah. Segalanya punya Allah. Fasara Abdullah hagan, maka dia menjadi hamba Allah yang hak. Ketika saya melihat ke jam, udah isya belum? Masih 10 menit lagi. Enggak buru-buru aja ente ah. Baik. Selanjutnya, was-shadaqatu tamna'u maitatasu. Saya ulangi nih. 1, payung di akhirat. 2, penolak bala. Ya. 3, ngilangin kesialan. 4, menjauhkan dari penyakit. Ini baru 4 nih. Menjauhkan penyakit belang, menjauhkan penyakit kusta. Kalau orang suka bersedekah, ya. Orang yang bersedekah insyaallah tidak kena belang, tidak kena kusta. Apalagi yang membuat belang ini saudara-saudara, walaupun Anda bersedekah, suka berkumpul dengan istri yang masih kotor. Berkumpul dengan istri yang masih kotor, kalau dibiasakan bisa kena penyakit belang. Hati-hati tuh. Kalau enggak sengaja, karena luar biasa syahwatnya, lu enggak sengaja, buru-buru sedekah. Jadi kalau di awal haid, lagi banyak-banyaknya darah, dia kumpul dengan istrinya, enggak sengaja, enggak kuat. Oke, tobat kepada Allah, tobatan nasuha, buru-buru sedekah. Insya Allah enggak kena penyakit belang. Ya, ingat tuh, hati-hati tuh, ibu-ibu, kalau lagi dalam keadaan datang matahari, harus tulis di pintu, jangan dekati saya. Paham bu? Bu paham? Udah tua semua kalian, nggak ada, makanya nggak ada yang jawab. Iya, ya nggak boleh tuh, hati-hati ya. Boleh. Kenapa saya ngomong? Ibu ajarin anak kita, bapak ajarin anak-anak. Kasih tahu anak kita perempuan, awas loh, jangan sampai begini. Jangan mau tidur dengan suamimu kalau suamimu belum sembahyang. Sama juga tuh. Tuh saudara saya ada satu, masya Allah, dari saking perhatiannya sama itu. Anaknya kalau udah nikah, panggil sini. Oh, suamimu mabok, suamimu belum sembahyang, jangan mau kamu tidur dengan dia. Diajar begitu, saudara. Kenapa? Karena dia tahu bahayanya. Kalau kamu lagi dalam keadaan kotor, jangan. Kasih tahu semua. Sekarang mana ada yang ngerti begitu? Nah, yang pintar-pintar ya, ngerayu suami supaya duitnya banyak jatuh kepada kamu. Itu sekarang ajarannya. Minta rumah dari suami.
minta belanja yang banyak dari suami. Pilih yang kaya, biarin nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kaya, sholat nomor 2, kaya nomor 1. Ajib. Sholat nomor 2, kaya nomor 1. Kalau ente mati, yang mana yang bela? Kaya? Lah. Bukan itu, sholat yang bela Anda. Ya. Ini dunia tempat ujian nih, dunia ujian. Semua punya ujian nih, semua punya ujian. Yang dikubur belum selesai ujiannya tuh. Kalau kita tanya, belum selesai. Mana ini. Kita ini punya ujian semua. Kita semua punya ujian. Bohong kalau nggak punya ujian. Ya apa tidak? Tuh ngaku. Punya ujian kita. Kalau nggak dari diri kita sendiri, dari pekerjaan kita, dari tetangga kita, dari istri kita, anak kita, ponakan kita, dari istri muda, dari istri tua. Banyak kok cobaan. Cobaan semua tuh. Ya ente mah nggak punya istri soalnya. Ya. Tawa aja dia seneng. Coba punya istri, baru ente tahu gimana rasanya. Ya. Baik. Jadi hadirin, sedekah itu, setelah itu tadi udah ya banyak tuh ya, saya nggak usah ulang-ulang lagi. Apalagi faedahnya? Wasadaqatu tamna'u maitatassu'i, ini yang paling nikmat. Sedekah itu mencegah kita mati su'ul khotimah. Orang itu di dalam hidupnya, di dunia tergantung akhirnya. Kalau akhirnya husnul khotimah, nikmat. Tapi kalau akhirnya su'ul khotimah, nikmat. Ada nikmat, ada nikmat. Apa bedanya? Kalau satu kenikmatan, kalau nikmat kehancuran. Kita ini semua ujungnya yaitu tadi menunjuk ke sana tuh, husnul khotimah. Emangnya enak-enak aja ente dapat husnul khotimah? Kagak. Harus salat benar, puasa benar, ngaji benar, muamalah baik, ya. Kalau yang kaya zakat, punya uang haji, benar semua itu, insyaallah husnul khotimah. Kalau ente ngaco, nggak tahu, terserah Allah. Mungkin dimaafkan jadi husnul khotimah, mungkin nggak dimaafkan, dicelupin dulu, baru nanti ke surga. Karena setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah pasti masuk surga. Masalahnya dicelup dulu apa kagak? Bang Aziz pakai nanya, Bib, maksudnya dicelup gimana Bib? Gampang. Ente giniin tangan ente, sundut sama rokok, enak nggak? Begini kan langsung panas. Itu udah dicuci 7 kali itu api dunia. Tadinya hitam warnanya, sampai berubah, jadi kelihatan sekarang kuning. Ada hadisnya tuh. Ya. Taib. Sedekah mencegah mati. Su'ul khatimah. Jadi bagaimana maksudnya? Sebentar. Kama jaa dzalika an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an rawahu al-Qudha'i wal murad bima yatasu al-halatu allati yakunu 'alaiha al-insan indal maut. Jadi su'ul khatimah itu keadaan manusia yang tidak baik ketika dia mau mati. Kujang-kujang matanya melotot. Ngomong kotor. Nyaci-nyaci orang, bukan la ilaha illallah. Ngomong kotor. Ngomong harta. Mobil gua mana? Harta gua mana? Yang enggak ada. Allah enggak ada. Duit gua mana? Mau mati nih. Terakhir, mana duit gua? Plak, mati. Yang dia omongin terakhir apa? Mana duit gua? Ditanya ntar sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Mana duit gua? Jitak langsung. Nggak ada ya, jitak langsung nggak ada. Gimana tuh nanti jawabnya sama Allah? Tapi kalau dia surago, dia sholat benar, dia puasa benar, ngaji benar, bagus. Nggak haji, nggak zakat karena nggak punya, nggak apa-apa. Asal sholat, puasa, sama syahadat benar, insya Allah. Selamat kita insya Allah. Ya.
Mm-mm. Neneknya saya punya istri orang Khojah, orang India asalnya. Orang India, abahnya apa ibunya Betawi gitu, jadi cakep, ya. Umurnya hampir 90 tahun, matanya melek, bagus, bisa baca huruf kecil, ngajar ke sana kemari. Jujur orangnya. Bukan kebanggain nih, saya mau ngasih nyontok kepada Anda nih. Terakhir beliau kena stroke. Tidak sadar berhari-hari. Ini yang saya nggak langsung lihat ya, yang hadir di situ ada anak cucunya hadir langsung ya. Kalau anak kebetulan cucunya istri ini cucu apa? Cucu dari ibunya memang ya. Tapi ada anak-anaknya masih ada. Waktu sakit nggak sadar. Tiba-tiba sadar saudara, bangun. Bangun. Terus bilang apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pelak. Meninggal. Bangun untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kira-kira kemana tuh? Surga tuh disaksiin. Disaksiin masuknya waktu omongan saya. Bukan bohong. Ini kejadian. Makanya kalau kita banyak beramal, itu akan menolong, mudahkan nanti. Jadi mudah. La ilaha illallah mudah. Ya, Allah. Kita jangan paksa tuh. Kalau orang lagi sakaratul maut jangan dipaksa. La ilaha illallah. Jangan. Bilang pertama, Pak nyebut la ilaha illallah. Kalau dia udah la ilaha illallah, udah diam. Kalau udah kelihatan nih mau meninggal nih, diamin udah. Nanti kalau ngomong yang lain, ayo Pak, nyebut lagi Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau terakhir aja udah masuk surga insyaallah. Di tempat saya ada juga kejadian nih. Betul, kejadian benar. Anak masih ada waktu itu. Masih tetangga. Fulan nyebut, but. Bayangin saudara. Tuh, disuruh nyebut, dia bukan nyebutkan la ilaha illallah karena nggak pernah ngaji, dia bilang but. Ayo. But, kapal layar. Kan itu motor but. Bayangin saudara bisa begitu. Jadi kita harus punya bekal nih, hidup ini punya bekal. Jangan gampang nanti, jangan. Kalau udah keburuan mati kan belum bisa lagi ya. Jadi hadirin, mati su itu bisa dicegah insya Allah kalau kita suka sering bersedekah. Tapi nomor satu sholat ya, sholat dulu nomor satu, baru sedekah ya. Sholat nomor satu. Insya Allah dengan rajin sedekah, rajin sholat nanti. Selanjutnya waktusna se'ef. Mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah, inayah, rahmah. Kita bisa sering sedekah. Harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan sifat pelit di dalam diri kita insyaallah. Senang kepada fugara masakin, senang nolong orang, insyaallah nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadza wal 'afwu. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat, kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.